Tren malware berkaitan dengan Android, more sophisticated dan more silent. Tren serangan mobile malware. Pengguna mendownload malicious game membuat SMS premium tersembunyi, dan pengguna menerima tagihan. Ada pula pengguna mendownload malicious game menginstal malware, device menerima SMS tersembunyi, dan malware bereaksi dan device bertindak sebagai botnet. Tren metode serangan malware. Jumlah malware Android naik dari 1.000 menjadi 350.000 pada tahun 2012. Paling banyak menyerang Android sebesar 79%, BlackBerry 0,3%, iOS 0,7%, J2ME 0,7%, Windows Mobile 0,3%, dan Symbian 19%. Lebih dari 70% Android malware termasuk ke dalam beberapa keluarga malware. Kebanyakan merupakan malware premium atau high-risk apps. Mengapa Android? Yang pertama adalah OpenOS. Mudah bagi penyerang membuat aplikasi yang mengandung malware di Android. Kedua, smartphone dengan pengguna terbanyak. Yang ketiga, Android malware diperjualbelikan dengan harga sekitar $1.500 per malware. Yang keempat, model bisnis paling umum untuk serangan malware Android adalah menginstal aplikasi palsu yang diam-diam mengirim pesan SMS premium yang mahal. Tren anatomi serangan, more sophisticated. Dari tahun 2009 hingga sekarang, pasar attacking tools dan zero-day exploit digunakan oleh pemerintahan. Government menggunakan sebagian budget untuk membeli zero-day exploit, sehingga nilai pasar zero-day exploit dan attacking tools meningkat. Hal ini menjadikan semakin banyak expert yang tertarik untuk masuk pasar ini. Effort dan biaya yang dikerahkan dalam pengembangan pun meningkat. Hal ini mengakibatkan expertise meningkat. Hal ini menjadi trigger untuk teknik serangan semakin canggih, virus dan malware semakin canggih, semakin banyak muncul military-grade attacking tools, sehingga cybercrime semakin berbahaya. More silent, from direct attack to indirect attack. Serangan yang terjadi pada RSA token. The Secure ID token memungkinkan karyawan melakukan remote access enable remote untuk mengamankan jaringan dengan mengenerate setiap detik dengan number string yang berbeda. Seperti yang terjadi di Lockheed Martin Corp, hacker menyerang RSA Security Database Server. Kemudian hacker mengeksploit sistem akses VPN yang diakses menggunakan RSA token. Dan akhirnya penyerang mendapatkan akses pada internal network perusahaan. Belum ada laporan kerugian karena serangan dideteksi dan melakukan pengamanan yang tepat. Banyak 133.000 karyawan diperintahkan untuk meriset password RSA. Implikasi dari Security Breach Secure ID Database adalah IMC merupakan salah satu pengguna token RSA Secure ID meminta pergantian token Secure ID. Hal ini dikarenakan breach security yang terjadi pada IMC. RSA Secure ID mengganti RSA token untuk menghindari kerugian secara finansial. Tren malware, tingkat kerawanannya medium high. Malware dapat mengeksploitasi bermacam-macam kerawanan. Seringkali kerawanan tersebut benar-benar baru atau zero-day exploit. Tingkat ancamannya high. Malware sangat banyak dan beragam, merupakan bagian dari kejahatan cybercrime terorganisasi. Dampaknya high. Akibatnya sangat beragam bergantung jenis malware, seperti pencurian kredensial, sistem melakukan aksi tanpa sepengetahuan user yang menimbulkan kerugian finansial, dan merusak sistem. Solusinya bagi user, mengaktifkan dan mengupdate antivirus yang representatif, memastikan setting keamanan sistem sesuai dengan best practice. Bagi perusahaan, menetapkan standar teknis pengamanan sistem, dan mengharuskan setting keamanan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.